Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini berkesempatan mengikuti ibadah gabungan Pelkat, PKP, PKB, dan PKLU. Walaupun ibadah kita pagi hari ini dilaksanakan secara virtual online, semoga tidak mengurangi hikmat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah gabungan pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Karinda. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah ini dengan bersaat teduh. Hati yang gembira dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Suatu penelitian menyebutkan bahwa suara tawa karena hati yang gembira dapat membuat tubuh lebih kebal dari penyakit hingga 40%. Tertawa menjadikan tubuh kita lebih aktif, menghadang infeksi dan kuman penyakit. Tertawa juga mempermudah pernapasan. Dengan tertawa, udara jenuh dalam tubuh lebih mudah keluar. Udara tersebut akan digantikan oleh udara segar yang diperlukan tubuh. Pergantian udara memperkaya kandungan yang diperlukan oksigen dalam darah serta membersihkan alat-alat pernapasan. Umat Tuhan, tertawa karena hati gembira itu menyehatkan, bukan hanya bagi tubuh, namun juga bagi jiwa dan raga. Hati yang gembira bersukacita di dalam Tuhan, melayani Dia dengan gembira dan menikmati kebaikannya. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan serumu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan memberi nafas kehidupan bagi kami, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah gabungan ketiga Pelkat. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Samuel Karinda yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, seluruh rangkaian kegiatan kami pada pagi hari ini hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca Mazmur secara responsoria. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mazmur 90 ayat pertama sampai ke-12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang melenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu Bapa, Oma, Opa yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman pada saat ini. Mari berdoa. Hati yang gembira adalah
obat. Dan hati yang gembira yang kami miliki di dalam Tuhan akan kami gunakan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau berdoa kepadamu, meminta agar Tuhan selalu berbicara kepada kami, supaya melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini, hati kami selalu bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 17 ayat 21 hingga 26 yang memberitakan, siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, dan syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu, Bapa, Oma, Opa yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul khotbah kita pada saat ini sangat menarik. Hati yang gembira adalah obat. Dan saya harap juga ibu bapak, oma opa yang ada di rumah saat ini masing-masing saling mengekspresikan diri. Mungkin antara suami istri berhadapan satu dengan yang lain, terus tunjukkan ekspresi bahwa hati saya hari ini begitu bergembira. Nah, coba oma opa, bapak ibu, kalau misalnya di layar kaca kita hanya berdua atau di rumah hanya berdua, coba saling pandang memandang. Terus tunjukkan ekspresi senyum yang paling indah yang ibu bapak miliki, yang oma opa miliki. Kalau misalnya kita cuma sendiri, ya senyum-senyum saja sendiri. Karena walaupun kita senyum sendiri, menurut pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini, itu adalah obat yang paling manjur di dalam kehidupan kita. Gimana ekspresi oma opa, bapak ibu? Tunjukkan sekali lagi, saling berhadapan, tunjukkan ekspresi bahwa hari ini
saya mau bergembira. Mau senyum-senyum sedikit, senyum-senyum simpul, atau mau tertawa, atau meluapkan rasa cinta yang dalam antara suami istri, antara oma opa, tunjukkan itu bagi pasangan kita masing-masing. Sudah? Nah, kalau sudah, saya lanjutkan khotbah kita pada saat ini. Hati yang gembira adalah obat. Mungkin Bapak Ibu, Oma Opa pernah dengar lagu Hati yang gembira adalah obat. Nah, lanjutkan terus. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian, manusia itu terdiri dari paling tidak ada 3 komponen. Ada tubuh, nih, fisik kita, ada jiwa, atau mungkin bisa dikatakan kesadaran kita, dan ada roh hidup kita. Nah, 3 komponen ini itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak boleh terpisah. Sebab kalau misalnya kita punya tubuh tetapi tidak punya jiwa dan roh, itu namanya apa? Mati. Atau kita punya jiwa dan roh tapi tidak punya tubuh, itu namanya apa? Gentayangan. Jadi 3 komponen ini harus saling berkaitan dan tidak boleh terpisahkan selama kita punya kehidupan. Selama Tuhan menganugerahkan kepada kita nafas hidup. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada saat ini sangat menarik buat kita. Seperti yang saya bilang tadi, 3 komponen ini harus saling kait-mengkait. Tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Mereka bertiga itu saling memengaruhi satu dengan yang lain. Dan ketiga 3 komponen ini bisa berjalan dengan baik, itu yang dikatakan oleh Amsal, oleh Raja Salomo. Hati yang gembira adalah obat. Kalau 3 komponen ini, tubuh, jiwa, dan roh, itu saling bertabrakan, yang akan terjadi 3 komponen itu tidak akan saling menyeimbang satu dengan yang lain. Nah, ambil contoh. Kalau pikiran kita lagi memikirkan sesuatu, bagaimana ya anak-anak saya sekarang? Ya, di situasi pandemi COVID-19 saat ini, sebagai oma opa mungkin berpikir, aduh cucu saya sekarang lagi sekolah di luar daerah, atau mungkin di luar negeri, atau dimanapun mereka sekarang berada. Aduh, bagaimana ya kondisi cucu saya? Saya rindu sama mereka, tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan saya. Paling cuma video call, contoh, atau cuma telepon, atau pakai WA. Mungkin sebagai orang tua akan berpikir begini, aduh mama papa saya atau oma opa dari anak-anak saya sekarang bagaimana ya? Atau mungkin sebagai anak-anak mulai berpikir begini, papa mama saya masih bisa nggak ya sekolahkan saya? Atau kita sebagai anak-anak mungkin berpikir, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, apakah saya sanggup menjalani semuanya itu? Sehingga ibu bapak, kalau kita dalam berpikir seperti ini, kalau kita keliru sedikit,
Yang terjadi apa? Stres. Nah, kalau sudah pikiran kita stres, kita mulai berpikir sesuatu yang di luar pikiran kita. Kita terlalu terbawa emosi di dalam menyelesaikan masalah. Atau mungkin kita terlalu berpikir berlebihan dengan masalah itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan bisa memengaruhi kondisi fisik kita. Jadi stres yang kita pikirkan bisa memengaruhi kondisi fisik. Itu yang suka disebut di dalam dunia medis psikosomatis. Jadi fisik memengaruhi fisik kita, soma kita, tubuh merespon psikis, pikiran yang kita pikirkan. Nah, itu yang saya katakan tadi, stres. Kalau stres, saya pernah mengalami, ya, Oma, opa, bapak, ibu, saya pernah mengalami hal itu ketika saya waktu dulu kuliah. Jadi karena terlalu SKS mata kuliah yang saya ambil itu terlalu banyak, saya tidak sanggup lagi untuk belajar. Yang terjadi pikiran saya karena sudah tidak sanggup itu ternyata memengaruhi fisik saya. Tiba-tiba di kepala saya di sini ada luka. Tiba-tiba di tangan saya itu kayak ada goresan, gatal sekali gitu. Padahal ketika periksa di dokter, saya sehat-sehat saja secara jasmani. Tapi ketika dokter bilang, apa yang Anda pikirkan? Saya bilang, saya lagi kuliah dan beban yang saya ambil itu terlalu banyak. Dokter bilang, oh disinilah penyebabnya. Ya. Saya juga pernah mengalami pada waktu awal-awal pandemi COVID-19. Apa yang terjadi, Oma, opa, bapak, ibu? Saya sempat hampir 1 minggu tidak bisa tidur. Padahal saya melayani normal dan fisik saya kuat, sehat, makan enak. Tapi ternyata setelah saya teliti, saya coba cari di Google, oh baru saya tahu, oh iya, yang menyebabkan saya tidak bisa tidur, ternyata ini pikiran saya. Tubuh saya tidak bisa tidur disebabkan karena pikiran saya stres. Saya berpikir tentang kondisi jemaat. Selama ini sudah tidak bisa beribadah secara beribadah di gereja secara konvensional. Saya mulai berpikir pekerjaan dari jemaat bagaimana, karena pasti ikut memengaruhi juga kehidupan berjemaat. Saya mulai berpikir tentang keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Nah, pikiran-pikiran yang ada di dalam otak saya ternyata memengaruhi kondisi fisik. Akhirnya yang terjadi apa? Saya nggak bisa tidur. Jadi, oma, opa, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi 3 komponen manusia itu tubuh, jiwa, dan roh itu saling berkaitan. Kalau kita berpikir baik, hasilnya baik. Kalau kita berpikir sesuatu yang negatif, ya tubuh akan merespon secara negatif pikiran itu. Jadi semua tergantung dari cara pandang kita, cara pikir kita. Kalau kita terlalu banyak berpikir negatif tentang COVID-19 saat ini, tubuh akan merespon secara negatif. Tapi kalau kita berpikir positif, oma, opa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kena COVID bukan cuma kita. Seluruh dunia. Bukan hanya kita yang tinggal di Jakarta atau kita yang tinggal di Bekasi. Seluruh Indonesia kena. Atau jangan hanya berpikir, aduh, jangan-jangan cuma
orang Indonesia saja yang kena COVID ini. Semua kena. Tidak ada di negara manapun di dunia ini yang tidak diserang oleh COVID-19. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kalau pola pikir itu kita pendam di kepala, masukkan di dalam perasaan, yang terjadi adalah takut. Kita mulai takut, kita mulai bimbang, kita mulai rasa kecewa, cemas, kemudian depresi, sedih, rasa bersalah, benci. Semua yang kita pikirkan itu kita masukkan di dalam otak kita, kita lahirkan, kita keluarkan di dalam jiwa raga kita atau di dalam roh kita. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba, si opa satu di sana, si oma satu di sana, si bapak, si ibu, anak kita, cucu kita, kok tiba-tiba padahal setahu saya dia sehat-sehat saja tuh, kok sekarang sakit? Ada apa sih gerangan yang terjadi? Setelah diteliti ternyata dia stres. Seperti yang Pak Pendeta bilang tadi, stresnya saya ternyata membuat saya tidak bisa tidur. Ibu Bapak bisa bayangkan, hampir 1 minggu, selama 24 jam, 1 hari, saya tidak bisa tidur. Akhirnya diberikanlah obat, kayak obat tidur sedikit oleh dokter. Baru saya bisa tidur. 2 hari kemudian, saya tidak bisa tidur lagi. Saya minum lagi, terus tidur lagi. Akhirnya saya mulai berpikir, apa sih yang menyebabkan? Ternyata pikiran saya tidak connect dengan rohani saya. Padahal saya ini pendeta. Saya selalu mengatakan kepada jemaat bahwa mari kita bersuka cita, kita bergembira. Saya hanya berani berkata tentang sukacita, tetapi hidup saya tidak pernah sukacita. Saya robah pemahaman itu, saya bergembira, saya bersuka cita. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa tidur tenang. Saya bisa merasakan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Amsal ini, khususnya Salomo, Pak Salomo ini, Raja Salomo ini, dia juga mengalami hal yang sama. Dia harus berpikir tentang keluarganya, dia harus berpikir tentang teman-temannya, dia harus berpikir tentang kerajaan, dia sebagai raja. Banyak hal yang dipikirkan. Tapi akhirnya di dalam siarah perjalanan hidupnya, yang dia lihat bahwa dokter bisa menyembuhkan sakit saya, tubuh saya. Tetapi yang menyembuhkan hati saya bukan dokter. Dokter yang paling agung yang kita miliki. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi buat oma-opa, mari kita tempatkan Yesus Kristus di dalam hati kita supaya kita selalu bergembira. Ternyata Ibu Bapak, ketika kita ada sebuah penelitian ya, pikun, sulit komunikasi, ya, trauma otak, Down syndrome, epilepsi, autis, gangguan kejiwaan, Parkinson, lumpuh, dan lain-lain, itu dipengaruhi dengan apa? Stres. Ya, stres. Stres itu bisa menyebabkan sehingga saraf-saraf yang ada di kepala kita, yang ada di dalam tubuh kita itu makin lama itu makin menurun. Bayangkan Ibu Bapak, kalau kita terlalu berpikir sesuatu yang harusnya tidak kita perlu pikirkan. Harusnya yang terjadi adalah kita datang ke Tuhan, kita minta Tuhan, Tuhan tolong hati saya sekarang lagi stres. Ya paling kita baca dalam Alkitab, di kitab Amsal 17 tadi. Hati yang gembira adalah obat. Jadi itu yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Gaya hidup sehat.
makan teratur, olahraga yang baik, hati yang selalu gembira, sama seperti Pak Pendeta saat ini, senyum, sukacita. Di situ Bapak Ibu yang lagi menyaksikan ibadah kita pada saat ini, tunjukkanlah rasa senyum kita. Nggak usah terlalu tegang, kayak mau lihat ada hantu yang lewat di layar kaca gitu. Gembira saja, tenang. Buat suasana hidup serileks mungkin. Ya coba serileks mungkin kita tarik nafas dalam-dalam, kita keluarkan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, kita keluarkan lagi. Itu akan membuat rileks kita. Ya. Nggak usah terlalu tegang di dalam kehidupan ini. COVID-19 saat ini menyerang apa? Imun. Menyerang imun kita. Kalau imun kita turun, gampang sekali. Siapa ini? Corona ini perempuan apa laki-laki? Perempuan kan? Miss Corona itu akan mudah menyerang kita. Jadi kalau imun kita lemah, ini tante Corona ini, atau ibu Corona ini, oma Corona ini, akan mudah menyerang kita. Nah, saya mau memberikan tips kepada Bapak, Ibu, kepada oma, opa, jemaat sekalian, jemaat Jatipon, atau mungkin ada jemaat-jemaat yang lain, warga jemaat lain yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah pada saat ini. Imun kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Kalau imun kita ini mau bertambah, caranya beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oma opa yang saya kasih dalam Tuhan, saya khotbah hari Minggu, beberapa minggu yang lalu, itu saya jelaskan tentang iman. Ya, mungkin oma opa, Bapak Ibu masih ingat ya. Imun kita adalah penguatan iman itu sendiri. Nah, iman kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris, apa itu? Faith. Jadi untuk menambah imun kita, pertama fokus. Nggak usah takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sama seperti Salomo, dia fokus. Dia tidak mengembara berpikir ke sana kemari, dia kayak nggak ada arah hidup ini. Fokus. Kemudian apa itu? Faith. Itu apa? Ada yang masih ingat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ada yang masih ingat Attitude. Nah, jadi attitude itu apa? Apa attitude itu? Perilaku. Jadi antara perilaku, sikap, dengan hidup rohani kita seimbang. Saya berperilaku baik dalam hidup ini. Karena apa? Hati saya selalu bergembira di dalam Tuhan. Faith. Kemudian I atau I. Ada yang masih ingat? Inovasi. Innovation. Hidup harus berinovasi. Jangan cuma aduh saya ini, aduh bagaimana ini, saya susah ini. Kok hidup ini sama seperti tinggal satu langkah lagi, terus kita game over. Kayak main kalau cucu kita, anak-anak kita main games, tiba-tiba game over. Artinya berakhir. Hidup kita tidak akan pernah berakhir kalau kita mampu berinovasi di dalam hidup ini. Kemudian T, trust, percaya. Saya percaya kepada Tuhan. Salomo percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan sanggup menolong, menguatkan hidup saya. Di situasi COVID seperti ini, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya percaya benar tentang Tuhan. Sedikit pun saya tidak akan pernah ragu tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup rumah tangga saya.
Walaupun mungkin anak-anak saya jauh dari saya, orang tua saya jauh dari saya, walaupun mungkin saya kehilangan pekerjaan, saya ketakutan, atau saya saat ini dalam kondisi fisik yang lemah, saya diserang COVID-19 dalam tubuh saya tidak pernah takut karena saya percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Baru faith yang terakhir itu apa? Iman yang terakhir itu apa? Hope. Hidup saya berpengharapan kepada Tuhan. Saya mau mengarahkan langkah hidup rumah tangga saya. Saya sebagai anggota PKP, saya sebagai anggota PKB, saya sebagai PKLU di dalam kehidupan jemaat ini, di dalam kehidupan keluarga saya akan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang berkuasa di dalam hidup saya selain Tuhan. Itulah pengharapan kita kepadanya. Nah, kalau iman ini kita miliki secara bersama-sama, imun kita akan selalu ditingkatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, cepat dogong serta rebab, akan ku tabu membesarkan namanya. Kan ku tiup sangkakala atau seruli dengan rebana. Kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan muhalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, cepat dogong serta rebab, akan ku tabu membesarkan namanya. Pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku gubah. Jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan muhalisku. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan hati yang gembira yang kami miliki, kami dapatkan dari Tuhan pada saat ini, kami mau menaikkan doa syukur kami kepadamu, karena firman-Mu yang telah memberikan kekuatan iman kepada kami, telah membuat tubuh, jiwa, dan roh kami meresponnya dengan penuh sukacita.
Dan ketika tubuh, jiwa, dan roh kami ini merespon dengan penuh sukacita firman Tuhan pada saat ini, kami ekspresikan melalui penampilan kami di dalam hidup ini. Kami ekspresikan semua yang kami dapatkan dari Tuhan dengan rasa syukur, rasa sukacita seperti firman Tuhan yang kami baca bersama-sama, kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Terima kasih untuk persaudaraan kami di tengah-tengah jemaat sehingga kami pada saat ini boleh beribadah bersama-sama, ibadah gabungan Pelkat, PKP, PKB, dan PKLU, GPB Jemaat Jatipon Bekasi. Melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Pelkat PKP, pengurus yang ada dan seluruh ibu-ibu yang ada di dalam kehidupan berjemaat kami. Tuhan memberkati kepengurusan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, demikian juga PKB dan PKLU. Sehingga kami, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kaum lanjut usia di jemaat ini selalu menunjukkan rasa kebersamaan kami satu dengan yang lain, dan kami membangun jemaat Jatipon ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Kami melihat setiap pelayanan, setiap peribadahan, atau apapun yang kami gumuli di dalam kehidupan berjemaat kami, kami melihat bahwa ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang selalu menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. Melalui doa-doa kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk persekutuan berjemaat kami. Keenam pelkat yang ada di jemaat kami, dari PA sampai PKLU. Tuhan menjaga persekutuan kami walaupun setiap ibadah yang kami lakukan, kami selalu melakukan secara online, tetapi tidak mengurangi arti kebersamaan kami sebagai satu persekutuan di jemaat ini. Ibadah-ibadah lain yang berlangsung di jemaat kami ini, Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, kesaksian, dan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan berjalan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Dan melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di jemaat kami pada saat ini, kami juga ya Tuhan ingin berdoa, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi fisik yang lemah. Kami mau berdoa Tuhan buat Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani Luisan, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusumaningsi, Ibu Sondang Tampumbolon, Bapak Thomas Da Costa, Oma Geraldine Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Penatua Frederica Chandra, Bapak Peringatan Harefa, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sara Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Bapak Bima Hendra, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, Bapak Tony De La Rosa,
dan Ibu Rosni Purba. Tuhan, di antara keluarga atau anggota keluarga kami yang dalam kondisi fisik yang lemah, ada yang akan dioperasi atau ada yang sementara dalam proses penyembuhan. Tuhan, bilur-bilur-Mu akan mampu menyentuh bagian-bagian tubuh yang sakit dan menyembuhkan mereka. Tapi firman Tuhan hari ini juga mau memberikan kepada mereka tentang hati yang gembira adalah obat. Ketika mereka memiliki hati yang gembira, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Berangsur-angsur Tuhan akan sembuhkan mereka. Di antara jemaat kami ada mungkin yang merasa putus asa. Ada yang merasa bahwa kehidupannya tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berkembang. Biasa-biasa saja. Ada yang benar-benar mengalami sakit hati yang berkepanjangan. Ada yang mengalami hal-hal yang di luar batas kemampuan mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang merasa bahwa hidup ini biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam hidup ini. Hari ini Engkau mengajarkan ketika kami memiliki hati yang gembira, segala yang kami pikirkan, segala yang terjadi di dalam hidup kami akan diganti sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika hari ini kami boleh bersyukur kepadamu, kami hanya mohon kepadamu Tuhan, ajarkanlah kepada kami supaya hidup kami ini selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan sukacita kami, dan kami bawa, kami hantar doa-doa kami ini hanya kepada anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup dengan bijak membuat kita mampu bersyukur dalam segala hal, sekaligus mampu menghitung kebaikan Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Selain itu, hidup dengan bijak membuat kita mampu mempersembahkan kehidupan yang penuh syukur sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Marilah menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan melalui doa. Ya Allah, sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Ajar kami untuk selalu jujur dalam menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami dengan penuh ketulusan membawa persembahan syukur sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah laksanakanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar melalui kesediaan diri untuk hidup dengan penuh syukur dan sukacita karena karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi anugerah di dalam hidup kita. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih,
ibadah gabungan ketiga Pelkat sudah selesai, tetapi masih ada satu rangkaian acara lagi yang akan bersama-sama kita ikuti, yaitu kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Ike Tandibua tentang pandemi yang saat ini sedang kita alami bersama-sama. Oleh sebab itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan, karena ada banyak manfaat yang akan kita dapat dari penjelasan Dr. Ike pada hari ini. Dan atas nama Pelkat PKP, PKB dan PKLU, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Dr. Ike Tandibua yang bersedia memberikan penjelasan tentang pandemi COVID-19 pada kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala tugas kerja Dr. Ike juga keluarga. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Ike. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Ike Tandibua dari Klinik GPIB Jatipon. Hari ini saya akan memberikan sosialisasi terkait adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO Cina melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Dan tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Sejak tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Berikut data sebaran kasus COVID per tanggal 15 September 2020. Penyebaran COVID-19 sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang semakin meningkat. Hal ini berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini, membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada dalam jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter kurang lebih 5-10 mikrometer. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada dalam jarak 1 meter dengan orang lain yang memiliki gejala pernafasan seperti batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mulut, hidung, bahkan mata. Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala,
konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan penciuman, bahkan ruam kulit. Pada kasus yang lebih berat, pasien akan mengalami kegagalan nafas, sepsis, syok, kegagalan multiorgan, hingga berakibat pada kematian. Orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker, beresiko lebih besar mengalami keparahan. Metode yang dianjurkan untuk pemeriksaan COVID-19 saat ini adalah PCR test. Hingga saat ini, belum ada vaksin dan obat yang spesifik untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Ada beberapa kandidat vaksin dan obat tertentu yang masih diteliti melalui uji klinis. Beberapa istilah dalam COVID-19. Sebelumnya, kita mengenal kriteria pengkategorian pasien, yaitu orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Saat ini, istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kriteria pengkategorian pasien yang terbaru yaitu kasus suspek dan kasus probable, di mana kasus suspek yaitu orang dengan keluhan ISPA seperti demam atau salah satu tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak, sakit tenggorokan atau pilek, dengan riwayat perjalanan atau transmisi lokal dalam 14 hari terakhir, atau salah satu gejala ISPA dengan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable dalam 14 hari terakhir, atau orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat. Untuk kasus probable, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 tetapi belum memiliki hasil pemeriksaan PCR. Kriteria selanjutnya yaitu kontak erat dan konfirmasi positif. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud adalah 1. Kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, bersentuhan langsung baik bersalaman maupun berpegangan tangan. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Untuk kasus dengan konfirmasi positif, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan PCR atau swab test positif. Kasus konfirmasi bisa dibagi menjadi 2, yaitu kasus dengan gejala atau simptomatik dan kasus tanpa gejala atau asimptomatik. Lakukan pencegahan COVID-19 dengan 3M. Yang pertama, memakai masker. Mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah usir wabah. Masker untuk semua. Yang kedua, menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri.
Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer sesering mungkin. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. Ditambah konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik teratur, mengelola stres, dan istirahat yang cukup. Demikian informasi yang dapat saya bagikan hari ini, kiranya dapat membantu Bapak Ibu dalam memulai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Bila ada pertanyaan, atau Bapak Ibu membutuhkan konsultasi dari dokter kami, silakan menghubungi Klinik GPIB Jatipon melalui dokter penanggung jawab di masing-masing sektor. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 mulai dari diri sendiri. Sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.